Oke bang, jadi di video kali ini ya bang ya, harusnya kita itu membahas merekap tentang apa aja yang terjadi di FGO tahun 2024. Tapi sayangnya bang, kemarin tepatnya pada pukul 10 malam tiba-tiba itu FGO mengeluarkan servan terakhir mereka gitu loh, servan penguras dompet. Namanya servannya itu adalah Pantas Moon. Ini servan dari seri sebelah yang diimplementasikan lagi dan lagi di tahun yang sama, di akhir tahun pula ya bang ya, di game ini. Emang nggak tahu sih hasilnya mau dibawa kemana ini game ya bang ya, tapi ya tetap enjoy aja lah. Gara-gara servan itu gimana ya, inilah maksudku, servan itu datangnya tuh tiba-tiba banget gitu loh, nggak ada pemberitahuan tentang ya bocoran atau dari mungkin dari live streaming, itu nggak ada sama sekali lah. Jadi bener-bener surprise banget bannernya, servannya. Bahkan setelah event Christmas ini selesai bang ya, event Christmas Eve yang Lowhi itu berakhir, itu ada ada event baru lagi gitu loh, eventnya si Pantas Moon ini. Gak tau lah, ini game ini memang dasarnya kalau udah dipegang Sony ya bang ya, itu harusnya sih masalah uang dan uang ya bang ya, gak ada lagi gitu loh. Jadi tanpa berlama-lama ya bang ya, cukup dikit aja basa-basinya, kita langsung ke pembahasan skill set dari Pantas Moon ini. Untuk skill yang pertama yaitu dia bakalan ngasih NP gain sebesar 20 hingga 30% ke semua member. Selain itu dia juga ngasih NP strength up di angka 20% hingga 30% untuk semua member, dan juga overcharge MP level 1 kali untuk 3 turn. Untuk skill 2 nya dia ngasih arch up dan juga booster up ke diri dia sendiri di angka 20 hingga 30%. Selain itu dia juga bakalan merubah extra attack dia yang semula menjadi single target menjadi area of effect. Selain itu dia juga punya efek sendiri yaitu extra up attack. Ini pertama kalinya ya bang ya, ada servan yang punya extra up attack. Extra attack up. Untuk di skill 3 nya dia ngasih star sebesar 5 hingga 15 dan juga star absorb ke satu member ya bang ya. Memberi star absorb ke satu member itu angkanya ada di 3000% hingga 5000% di 3 turn. Selain star absorb itu dia juga ngasih yang namanya star per turn sebesar 5 hingga 15% ke satu member, durasinya ada di 3 turn. Selain efek-efek bintang-bintang itu tadi, dia juga ngasih efek buff lagi berupa attack up di angka 10 hingga 20%, durasinya 3 turn ke semua member. Selain attack up itu dia juga ngasih crit damage up sebesar 20 hingga 30% selama 3 turn ke semua member juga. Itu tadi untuk deskripsi skillnya, semoga bisa dipahami ya bang ya. Selain skill aktif, dia punya skill aktif sendiri yang ini terbilang cukup gimana ya, dibilang ini sesuatu yang normal di kalangan SSR, tapi ya biasa banget lah, yaitu skill pasif berupa apabila dia berada di field yang punya field darkness ya bang ya, berada di field darkness, dia itu bakalan punya efek yaitu berupa quick up, arch up, dan juga booster up sebanyak 20%. Itu ya gede banget bang, 20% bang. Kalau biasanya kan efek pasif itu ada di angka 5% hingga 15% gitu loh, kebanyakan. Ini kan ada di angka 20%. Selain efek quick up, arch up, dan juga booster up itu dia juga punya pasif star per turn sebanyak 5 star per turnnya. Jadi kalau masalah bintang-bintangan ya bang ya, bermain kritikal dengan servan ini nggak perlu risau soal kekurangan bintang gitu loh. Toh servan ini juga punya star gain ya bang ya. Itu tadi untuk deskripsi pasif skillnya yang terbilang gimana ya, agak beda dari yang lain lah. Sekarang kita masuk ke pembahasan NP nya.
Untuk NP-nya sendiri dia itu tipenya booster single target. Dan deskripsi skillnya ini panjang banget ya Bang ya. Ini akan ku bacakan Bang deskripsi skillnya. Jadi dia tuh akan ngasih damage terlebih dahulu ke musuh sebesar 600 hingga 1000% yang akan nambah per level NP. Selain itu dia juga bakal ngasih super efektif damage ke musuh yang punya trait evil sebesar 150 hingga 200% by overcharge. Ya itu bayangin aja ya Bang ya, 600% kali 150 kalau ketemu 600% ditambah 150% kalau ketemu musuh yang punya trait evil, oke? Setelah memberikan damage, dia bakalan ngesil NP musuh selama 1 turn. Dan juga dia bakalan ngebuff diri dia sendiri berupa baterai di angka 20 hingga 40% di overcharge ke 500. Jadi ini namanya by overcharge ya Bang ya. Selain baterai itu dia juga ngasih yang namanya extra attack up sebesar 50% selama 1 turn. Selain buff-buff ke diri dia sendiri itu, dia juga bakalan ngebuff member sendiri berupa baterai. Ada di angka 20 hingga 40% untuk servan yang punya trait living human. Selain living human itu nggak bakal dapat efeknya gitu. Sampai sini semoga bisa dipahami ya Bang ya. Oh ya, sama satu lagi. Ini yang untuk yang terakhir ya Bang ya, untuk NP Gen di angka 20 hingga 40% untuk living human itu bakalan ke semua member kecuali diri dia sendiri. Jadi sampai sini bisa dipahami ya Bang ya. Untuk selanjutnya yaitu ada di komposisi partinya sendiri. Karena ini servan yang terbilang dengan mekanik yang cukup unik ya Bang ya, mekanik yang cukup unik, yaitu mekanik RNG, mekanik yang nggak akan gua mainin selama gua main FGO. Selain ini FG, ini mekanik terlalu gambling gitu loh buat dimainin. Tapi ada beberapa cara untuk mengakali yang namanya RNG tersebut, yaitu dengan cara yang pertama, kalian itu bisa pakai komposisi party BB Summer, Ciel, dan juga si Pantas Moon ini ada di sub member. Jadi cara mainnya begini ya Bang ya. Itu nanti si siapa? Si BB Summer, Ciel sama satu random servan lagi. Itu nanti Ciel narik skill 3-nya yang dia itu merubah semua kartu jadi kartu dia gitu loh. Habis itu dia tarik ke sub member digantikan sama si Pantas Moon ini. Nanti otomatis kartu Ciel ini nanti akan berubah menjadi kartu Pantas Moon ini. Setelah itu dia bisa mengunci, kalian bisa mengunci kartu-kartu Pantas Moon yang udah jadi ini, yang kelima-limanya itu kalian bisa kunci dengan skill BB Summer. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua yaitu kalian bisa gacha kartunya sendiri dengan Hakuno. Ya, Hakuno Bang. Hakuno Kishinami, sebuah servan inilah, servan freebies dari Ordeal Call 3 ya Bang ya. Kalian bisa pakai cara itu Bang. Dengan cara komposisi partinya yaitu kalian taruh Koyanskaya, habis itu si Hakuno Kishinami, terakhir itu ada si Pantas Moon ini. Nah kalian gacha-gacha tuh itu sampai keluar minimal inilah, at least 3 kartu ya Bang ya, 3 face card dari si Pantas Moon ini. Itu tadi untuk ini ya Bang ya, teori kasarannya lah. Sayangnya aku belum sempat praktek sayangnya. Soalnya gimana ya Bang ya, ya sibuk lah, jadi gak ada waktu buat bereksperimental lah. Mungkin di lain waktu ya Bang ya, kita bisa praktekin lagi dan bakalan gua posting di halaman Facebook, oke? Sekarang kita akan nilai servan si Pantas Moon ini. Apakah servan ini worth it untuk di pull ataukah tidak? Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, apakah servan ini sangat-sangatlah worth it untuk dijadikan servan akhir tahun?
Pokok masalahnya ada di situ ya bang ya. So jadi yang pertama terlebih dahulu, apakah Servan ini patut untuk di-pull? Ya jawabanku sih 50-50 sih asli. Masalahnya begini bang, dia itu kan survive ability itu nggak punya sama sekali gitu loh. Jadi dia tuh hanya mengandalkan fast card, dengan NP-nya pun damage-nya ya nggak seberapa gitu loh. Jadi menurutku kalau posisi kalian itu servanya sudah jadi semua, misalkan kayak Koyan Sky sudah ada, Oberon sudah ada, situ Skadi Summer juga sudah ada, ya kalian mungkin bisa lah buat apa namanya, buat ngepull si Pantas Moon ini. Tapi kalau semisal kalian tuh masih pemula, servan kalian cuman sedikit, ya menurutku janganlah buat ngepull siapa si Pantas Moon ini. Takut sayang SK lah. Mending kalau buat pemula ya bang ya, saranku buat pemula kalian tuh lebih baik simpan SK kalian itu untuk banner depan, banner tahun depan. Ya semoga aja banner tahun depan ini bagus-bagus ya bang ya. Kita hanya berharap saja coy. Siapa tahu nanti tiba-tiba Servan New Year keluar varian Altria lagi. Wah itu sih auto ngamuk sih anjir. Komunitas komunitas FGO. Itu untuk poin yang pertama. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Apakah Servan ini sangat patut untuk dijadikan Servan penutup tahun? Jawabanku pribadi yaitu adalah sangatlah tidak pantas untuk dijadikan Servan penutup akhir tahun. Masalahnya begini, di awal tahun kita sudah disajikan dengan yang namanya event collab dengan Fate Samurai Remnant. Ya lebih tepatnya kolaborasi dengan seri game sebelah. Nah, setelah awal tahun dikasih kolaborasi, di tengah tahun tepatnya di anniversary kita dikasih kolaborasi lagi. Kolaborasi dari game apa bang? Dari game Fate Extra. Oke. Untuk di akhir tahun lagi kita dikasih kolaborasi lagi. Dari apa bang? Dari seri Pantas Moon ini. Jadi menurutku gimana? Gimana ya? Ini sangatlah tidak worth it gitu loh. Dah terlalu banyak kolaborasi di tahun ini. Dan sekarang ditutup lagi dengan kolaborasi. Emang dasarnya ya bang ya, kalau si dipegang sama si Sony ini, ya kalian nggak bisa terlalu berharap lebih gitu loh sama Sony. Ya Sony gimana ya? Ya namanya orang gila uang ya matanya itu hanya tertuju di uang gitu loh. Masalah komplain-komplain gitu ya, gak penting juga buat mereka tuh. Yang penting kan mereka tuh uang dan uang gitu loh. Sampai sini paham ya bang ya? Jadi menurutku gimana ini Servan si Pantas Moon ini harusnya sih lebih baik buat disimpan tahun depan asli. Kenapa disimpan tahun depan? Soalnya gini, si Abigail William itu yang santai itu harusnya sudah jadi perfect lah buat penutup akhir tahun, Servan penutup akhir tahun. Karena si Abigail ini sendiri secara story ya bang ya, ini bukan kataku, soalnya aku sendiri pun pemain yang skip story lah. Jadi ini kata teman-teman aku yang nyimak banget storynya mulai dari awal hingga akhir, itu katanya si Abigail ini berperan sangat penting buat kemajuan si MC itu sendiri. Jadi menurutku kalau Abigail ini dijadikan Servan akhir tahun ya menurutku sangat pantas banget gitu loh. Ketimbang si Pantas Moon ini yang jatuhnya itu Servan collab, Servan cuman buat jadi penguras dompet pemain gitu loh. So itu aja bang buat review dari Servan baru yang namanya Pantas Moon ini. Ya namanya Pantas Moon ya bang ya. So itu tadi bang, kita ketemu di konten FGO Talk selanjutnya yang membahas recap FGO 2024 atau apa aja yang terjadi di 2024. Oke bang, itu aja, see you next video.